beribadah, tapi adik-adik di sini bisa persiapannya dengan baik ya. Dengan apa tuh Kak? Dengan adik-adik yang masih ada tempat tidur, yuk segera bangun, jangan ada di tempat tidur. Jangan lupa semuanya sudah berpakaian rapi ya adik-adik ya. Siapkan Alkitab dan alat tulisnya karena nanti kita juga akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Nah, Kak Ulun di sini juga ingin mengajak adik-adik mau ibadah tidak boleh bercanda, tidak boleh lari-lari, karena di sini kita harus fokus di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, Kak Ulun mau dengan Kak Betty mengangkat satu lagu pujian dan kita berdiri sama-sama yuk kita menyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik yuk kita gunakan tangan kita untuk puji nama Tuhan ya. Dan kita mau nyanyikan lagu ini dengan semangat. Kita mengatakan ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul walaupun masih secara online di tahun yang baru ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami Bapak. Engkau boleh berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhir. Dan biarlah Bapak ketika kami mengikuti ibadah ini, kami serius, kami gak main-main. Dan kami boleh menyiapkan hati kami dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit yang kami gak tahu. Tuhan Yesus boleh memberkati mereka, Engkau boleh sembuhkan mereka. Sehingga Tuhan mereka boleh menjadi sembuh. Berkati juga mungkin ada orang tua teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan Yesus juga yang tolong. Berkati juga untuk setiap guru sekolah minggu, Tuhan Yesus juga boleh memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam 10 perintah Allah. Perintah Allah yang akan kita sebutin minggu ini adalah hukum yang pertama dan yang kedua. Hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Kiranya dua hukum yang tadi kita sebutin bukan hanya sekedar kita sebutin, tapi harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan 10 perintah Allah atau yang kita ketahui dengan hukum Taurat. Yang pertama dan yang kedua. Sekarang Kak Peti dan Kak Udur mau mengajak adik-adik untuk kembali memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan Ku Mendaki ke Bukit Sion. Adik-adik, sekarang Kakak Peti dan Kakak Udur mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau ngapain, Kak Udur? Kita kakak ajak sama-sama di sini ingin kalian kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita ya, Kak Udur ya, Untuk mendengarkan firman Tuhan. untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Kak Peti dan Kak Udur mau mengajak adik-adik untuk kembali memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan Di Dalam Dunia Ada Berapa Jalan, Kak Udur? Ada 2 jalan. 2 ada jalan. Yuk adik-adik kita mulai puji nama Tuhan. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi
Halo, shalom adik-adik. Apa kabar? Siapa yang belum kenal kakak? Kalau biasanya itu ada Kak Cika, ada Kak Miriam aja. Nah sekarang ada Kak, ada Kak Messi. Hari ini kita mau belajar ya sesuatu ya adik-adik ya. Tapi sebelum itu, yuk kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Ikutin Kak Messi berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan juga bugar. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum itu kami sih mau ajak adik-adik, coba adik-adik tutup matanya. Matanya ditutup ya, jangan ada yang ngintip. Coba tutup matanya, terus coba apa yang adik-adik lihat ketika tutup matanya? Gelap. Gelap. Terus hanya ada warna hitam Kak? Iya, cuma ada warna hitam, gak bisa lihat apa-apa. Terus apa ada lagi? Udah itu aja, oke. Coba sekarang adik-adik buka matanya lagi. Matanya dibuka. Wah, ada apa adik-adik? Adik-adik bisa lihat semua hal yang ada di depan adik-adik. Bisa lihat papa mama mungkin yang ada di bersama-sama dengan adik-adik di sampingnya, atau mungkin kakak adiknya. Semua terang ya, terlihat dengan jelas. Nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan adik-adik. Jadi pada waktu itu Tuhan menciptakan langit dan bumi adik-adik. Langit dan bumi itu gelap, masih kosong, masih gelap gulita seperti adik-adik tadi menutup matanya adik-adik. Masih gelap gulita, pokoknya masih hitam semuanya. Nah, kemudian setelah itu akhirnya Tuhan menciptakan yang namanya terang. Terang itu seperti yang tadi kita habis tutup mata, terus kita buka matanya jadi terang ya adik-adik ya. Tuhan menciptakan terang. Nah, kemudian Tuhan memisahkan yang namanya terang dan yang namanya gelap adik-adik. Kalau terang itu disebutnya namanya siang hari. Apa adik-adik? Terang namanya apa? Siang hari. Siang hari. Kemudian yang gelap ini Tuhan namanya malam hari. Coba sebutin ulang. Kalau gelap namanya malam hari. Oke. Setelah Tuhan menciptakan siang, juga namanya malam. Nah Tuhan melihat itu indah adik-adik. Tapi setelah Tuhan menciptakan terang itu adik-adik dan menamainya siang dan malam, Tuhan gak berhenti sampai situ aja adik-adik. Tuhan memberikan tanda supaya bisa membedakan yang mana terang, yang mana siang, dan yang mana yang gelap dan juga yang malam adik-adik. Coba kami sih mau tanya lagi sekarang. Siapa di sini yang misalnya pagi-pagi atau siang hari pernah keluar rumah jalan-jalan pagi misalnya sama papa mama? Adik-adik kalau di langit lihat ada apa di langit? Biasanya dia bersinar warna kuning-kuning orange gitu. Ada yang tahu namanya apa yang di langit biasanya siang-siang hari? Iya, namanya matahari adik-adik. Nah, Tuhan menciptakan matahari untuk memberi tanda bahwa itu adalah siang hari adik-adik. Nah, kalau malam hari, siapa yang pernah keluar malam-malam? Terus ada melihat yang bersinar kecil. Terus ada juga yang berbentuk bulat, atau enggak dia berbentuk seperti pisang. Apa namanya? Bulan dan bintang. Bener adik-adik. Kalau yang kecil-kecil itu namanya bintang. Kalau yang bentuknya bulat atau seperti pisang itu namanya bulan adik-adik.
Nah, kalau tadi siang hari Tuhan memberi tanda dengan memberikan matahari. Nah, kalau malam hari Tuhan menciptakan bulan dan bintang-bintang adik-adik. Nah, indah gak adik-adik? Kalau misalnya kita tahu siang-siang hari keluar ada matahari, kita bisa berjemur, mamah bisa jemur pakaiannya, adik-adik bisa jalan-jalan pagi. Kemudian kalau malam hari kita bisa lihat-lihat bintang di luar, lihat-lihat bulan juga. Pasti indah ya adik-adik ya. Nah adik-adik, ketika kita melihat itu semua, kita boleh melihat terang, melihat semua yang ada di depan kita, di samping kita, di belakang kita, kita harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena kita punya apa ini? Ada dua. Ini apa namanya ini? Mata adik-adik. Coba bayangin, kalau kita nggak punya mata, kita bisa nggak melihat bintang, bulan, melihat matahari? Nggak bisa ya adik-adik ya. Nah oleh sebab itu kita harus bersyukur ketika kita diciptakan dengan dua mata yang sempurna adik-adik, ya kan? Tapi adik-adik, kalau kita juga bisa melihat, kita juga harus bersyukur kalau kita bisa menutup mata. Artinya apa? Artinya kita bisa beristirahat, bisa tidur. Adik-adik kalau tidur, matanya terbuka gini, terus terlentang atau tutup mata? Pasti sambil tutup mata. Kita juga harus bersyukur kalau kita boleh membuka mata kita, dan kita juga boleh menutup mata kita adik-adik. Nah mulai saat ini, yuk kita mau berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ciptaanmu. Terima kasih untuk terang. Terima kasih untuk siang dan malam. Terima kasih untuk matahari dan bintang-bintang. Dan terima kasih untuk mata saya adik-adik. Nah karena Tuhan juga sudah menciptakan mata kita, memberikan mata, kita harus rawat atau enggak adik-adik? Atau enggak? Ya kan ini mata-mata aku, biarin aja. Enggak ya, kita harus tetap merawat mata kita. Dengan caranya gimana sih adik-adik merawat? Ada yang tahu? Merawatnya dengan istirahatkan mata dengan baik. Kalau mama bilang cukup bobo ya. Kalau misalkan mama bilang udah ya cukup main handphonenya, cukup, ya kan? Kalau kita misalnya main handphone mulu, nonton film mulu, atau lihat laptop mulu, mata kita jadi gampang rusak adik-adik gitu. Jadi mata ini juga harus dirawat dengan baik, sama seperti ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Oke, firman Tuhan kita sudah selesai. Hari ini kita mau belajar tentang mengucap syukur, tentang ciptaan Tuhan juga untuk mata kita. Adik-adik, sekarang kita melakukan aktivitas ya. Tapi sebelum itu kita harus menyiapkan bahan-bahannya, dibantu Papa dan Mama juga ya. Yang pertama, kita harus siapkan kertas HVS atau kertas untuk menggambar ya, yang polos ya. Kemudian setelah adik-adik siapkan ini, kita juga butuh ini, pensil dan spidol, atau juga pakai pulpen juga nggak apa-apa ya adik-adik. Ini untuk menggambar nanti. Kemudian yang terakhir kita butuh apa adik-adik? Krayon untuk mewarnai ya adik-adik ya. Nah adik-adik, nanti kita mau menggambar bulan sabit. Nanti adik-adik ikuti video yang akan kakak tayangkan ya. Kemudian setelah itu jangan lupa minta tolong papa atau mama atau kakaknya untuk memfotokan adik dengan kreativitasnya ya. Nanti dikirimkan ke grup kita bersama. Oke adik-adik, selamat beraktivitas.
adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu kita hari ini. Sebelum itu kita mau bersatu dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami sudah belajar tentang ciptaan-Mu. Kami sudah belajar kalau Engkau menciptakan terang, Engkau menciptakan matahari, bulan dan bintang, juga menciptakan mata untuk kami semua ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh melihat, kalau kami juga boleh menutup mata untuk beristirahat. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh merawat mata kami dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin menutup ibadah kami, Kau sertai kami selalu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap sekolah minggu, jaga kesehatan ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.